Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji serta Profesor Nurul Indarti sebagai dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Snefirda Rahmawati, mahasiswa Magister Manajemen UGM Yogyakarta, angkatan 75 konsentrasi Entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tesis saya yang berjudul Rancangan Model Bisnis Kaos Sablon Kustomisasi dan Layanan Dropship-In. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini pertumbuhan perdagangan daring mencapai 91%. Nah, untuk barang yang paling banyak dibeli secara daring adalah pakaian jadi, dengan jumlah transaksi sebanyak 30%. Nah, pertumbuhan tersebut terjadi karena masyarakat menginginkan tampil dengan tren baru, namun tidak menginginkan hal yang sama dengan pelanggan lain. Untuk itu, perusahaan harus bisa memenuhi tuntutan tersebut dengan melakukan kustomisasi. Nah, menurut Kledo 2020, jenis pakaian yang mudah untuk dikustomisasi adalah kaos sablon karena desainnya bisa dengan mudah diubah-ubah sesuai dengan keinginan pelanggan. Walaupun perdagangan daring mengalami peningkatan, namun Badan Pusat Statistik merilis data bahwa 33,76% pelaku bisnis daring di Indonesia mengeluhkan kurangnya permodalan. Nah, salah satu cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pelaku bisnis daring dapat memanfaatkan model bisnis dropship yang minim modal. Dropship merupakan suatu metode dalam jual beli daring. Namun di sini pelaku bisnis dropship tidak melakukan penyimpanan produk yang dijualnya. Sedangkan pengertian untuk dropshipper sendiri adalah pelaku usaha yang menjalankan bisnis dropship. Nah, untuk pelaksanaannya, pertama-tama dropshipper harus mempunyai toko daring terlebih dahulu dan mengunggah foto produk terlebih dahulu. Setelah itu, dropshipper menunggu pesanan dari konsumen. Nah, setelah ada pesanan masuk dan konsumen telah melakukan pembayaran, maka dropshipper dapat melakukan pemesanan barang kepada penyedia produk. Kemudian, penyedia produk tersebut mengemas barang pesanan dan mengirimkan barang pesanan tersebut langsung kepada konsumen tanpa melalui dropshipper terlebih dahulu. Nah, untuk identitas pengirimannya menggunakan identitas dropshipper. Jadi, barang tersebut akan terlihat seakan-akan seperti barang kiriman dari dropshipper, bukan barang kiriman dari penyedia produk. Namun dalam praktiknya, pelaku bisnis dropship mengalami kendala. Nah, pada wawancara yang telah saya lakukan pada 27 Desember 2020 kepada pelaku bisnis dropship, menyatakan bahwa selama ini tidak bisa mengambil margin keuntungan yang lebih besar karena produk yang dikirimkan kepada pelanggan hanya sekedar kaos yang dibungkus plastik tanpa label. Nah, selain itu, hasil wawancara kedua menunjukkan bahwa selama ini dropshipper juga masih mengalami kendala dalam mengatur konten toko daringnya, serta dropshipper juga tidak bisa mendesain lalu foto yang diunggah itu sama dengan dropshipper lain. Untuk pelaku bisnis kaos sablon kustomisasi saat ini, masih banyak usaha yang fokus pada konsumen akhir saja, dan pembelian harus dalam jumlah yang besar dan belum ada yang menyediakan kebutuhan pelaku bisnis dropship, seperti adanya konten toko daring, serta label dan kemasan. Untuk bentuk usaha dropship ini itu sendiri nantinya akan berupa persekutuan komaniter dengan sistem usaha alidaya. Dan untuk sumber daya manusianya yang menjalankan bisnis dropship ini itu ada 3, yaitu pimpinan, bagian desain, serta bagian penyablonan. Nah, untuk lokasi bisnis dropship ini itu sendiri nantinya akan berada di Yogyakarta dan fasilitas yang dibutuhkan antara lain ada internet, komputer, mesin sablon, mesin press, mesin cetak, serta peralatan pendukung lainnya. Untuk rumusan permasalahannya, yaitu adanya pelaku usaha dropship yang masih mengalami kendala seperti kurangnya kemampuan mendesain kaos, variasi kemasan dari penyedia yang masih kurang,
dan pemasaran secara daring yang masih belum efektif, sehingga hal tersebut merupakan peluang bagi dropshipping untuk menyediakan kebutuhan produk kaos kustomisasi dan layanan bagi dropshipper. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah untuk menganalisis pesaing dan mengidentifikasi model bisnis yang digunakan. Serta tujuan yang kedua yaitu merancang model bisnis dropshipping. Untuk tinjauan yang pertama adalah tinjauan tentang dropship. Terdapat 3 bahasan, yaitu pengertian dropship, cara kerja dropship, dan kelebihan serta kelemahan dropship. Nah, untuk pengertian dan cara kerja dropship sudah dijelaskan pada bahasan sebelumnya, sedangkan untuk kelebihan dropship menurut Isra Fizit, yaitu tidak membutuhkan banyak modal, lalu risiko yang tidak terlalu banyak, lalu transaksi dapat dilakukan secara fleksibel, serta untuk kelemahannya tingkat persaingan yang tinggi dan kurangnya kendali mutu, serta margin keuntungan yang rendah apabila tidak bisa menambahkan nilai tambah untuk produk itu sendiri. Untuk tinjauan yang kedua adalah tinjauan tentang sablon. Nah, menurut Mahendra, sablon merupakan pencetakan suatu objek dengan pola tertentu pada bidang datar dengan menggunakan media tertentu untuk menghasilkan gambar maupun tulisan. Nah, sedangkan untuk metode sablon itu sendiri, menurut Tobroni ada 4, yaitu sablon manual, sablon sublimasi, sablon potong, dan sablon DTG atau Direct to Garment. Nah, dropshipping ini menggunakan metode sablon DTG untuk memproduksi sablon satuan agar lebih efisien. Untuk tinjauan pustaka yang ketiga berkaitan dengan model bisnis. Nah, menurut Osterwalder dan Pigner, model bisnis merupakan alat bantu yang digunakan perusahaan untuk menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Lalu untuk elemen model bisnisnya sendiri ada 9 yang disebut dengan 9 blok bangunan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didukung data kuantitatif. Nah, untuk desain penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Unit analisisnya adalah perusahaan, yaitu perusahaan kaos sablon kustomisasi dan dropshipper. Untuk metode analisis data yang digunakan adalah analisis konten dan analisis data kuantitatif. Untuk metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan survei. Nah, wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur dan purposive sampling. Dan wawancara pertama dilakukan dengan pemilik bisnis kaos sablon kustomisasi Kazuma Clothing. Nah, tujuan dari wawancara ini adalah untuk menganalisis model bisnis pesaing. Nah, untuk pertanyaan wawancaranya berkaitan dengan 9 blok bangunan. Lalu untuk wawancara kedua dilakukan dengan pelaku bisnis dropship. Terdapat 3 responden yang diwawancara. Nah, untuk tujuan wawancaranya ini adalah untuk menganalisis peta empati calon pelanggan. Nah, untuk surveinya dilakukan kepada 30 responden. Tujuan dari survei ini adalah untuk memvalidasi data peta empati yang sudah didapatkan. Untuk responden terbanyak berumur 21 sampai 25 tahun sebanyak 33%. Nah, untuk jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki sebanyak 53%, pekerjaan terbanyak adalah pegawai swasta sebanyak 53%, lalu domisili terbanyak adalah di daerah Yogyakarta, dan pendidikan terbanyak adalah S1, serta penghasilan terbanyak ada di kisaran 1 juta hingga 2 juta rupiah. Untuk bab 4, yang pertama diperoleh hasil analisis mengenai model bisnis pesaing. Nah, berdasarkan analisis model bisnis pesaing, dapat disimpulkan bahwa model bisnis dari Kazuma Clothing menyasar pelanggan bisnis. Nah, untuk segmen pelanggan dari Kazuma Clothing itu sendiri ada 3, yaitu ada dropshipper, ada reseller, lalu ada toko pengecer kaos. Lalu di sini Kazuma menawarkan jasa desain kaos dan sablon kaos satuan. Nah, agar produknya dapat diketahui oleh konsumen, Kazuma menggunakan web gratis atau
blogspot, dan media sosial untuk memasarkan produknya. Nah, data yang didapat dari hasil wawancara tersebut digunakan untuk mendukung perancangan model bisnis dropshipping pada blog sumber daya utama dan hubungan pelanggan. Nah, berdasarkan hasil peta empati yang telah didapatkan dari wawancara dan survei, maka dapat disimpulkan bahwa calon pelanggan saat ini belum menemukan penyedia produk yang menyediakan keperluan dropship yang lengkap. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka Dropship-in dapat menawarkan keperluan dropship yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan calon pelanggan. Nah, berdasarkan analisis model bisnis pesaing dan peta empati yang sudah dilakukan, maka dapat dirancang model bisnis dropshipping yang menyasar pelanggan bisnis. Nah, untuk segmen pelanggannya itu sendiri adalah dropshipper kaos sablon kustomisasi. Nah, di sini Dropship-in menawarkan layanan dropship melalui website, sehingga untuk aktivitas utamanya adalah pemeliharaan web, produksi, dan melayani konsultasi. Untuk mitra utama dari dropship ini itu sendiri adalah produsen kaos polos serta penyedia keperluan sablon dan penyedia label dan kemasan. Lalu untuk sumber pendapatan dari dropship ini itu sendiri berasal dari biaya langganan, penjualan kaos sablon, penjualan label, penjualan kemasan, desain sablon, serta penjualan konten toko. Selanjutnya, untuk merealisasikan bisnis dropshipping ini nantinya akan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap eksekusi, yang ketiga adalah tahap evaluasi. Nah, untuk penanggung jawab dari bisnis dropshipping ini sendiri akan ada 2 orang, yaitu pemodal dan pemimpin. Nah, untuk ukuran kinerjanya ada 3, yaitu NPV, IRR, dan payback period. Nah, bisnis ini layak untuk dijalankan karena hasil perhitungan NPV bernilai positif, serta hasil perhitungan IRR di atas tingkat suku bunga. Nah, untuk mitigasi risikonya sendiri ada 2. Yang pertama adalah adanya surat perjanjian kerjasama dengan mitra, dan yang kedua adalah melakukan pengamanan web dropshipping untuk nantinya menghindari kejahatan elektronik. Sekian pemaparan tesis saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.